Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Deva ini terjadi pada tahun 2014 sehabis pulang dari tempat wisata Gua Jepang yang berlokasi di Bandung. Deva dan beberapa temannya mengadakan kumpul bersama di sebuah villa yang berada di Bandung Selatan. Mereka baru tiba sekitar jam 2 pagi di villa yang dikelilingi perkebunan teh itu. Kumpul dan berangkat dari kantor sekitar jam 10 malam dengan beberapa kali mampir di beberapa tempat, membuat mereka baru tiba sepagi itu. Rombongan yang terdiri dari 3 mobil dengan jumlah 25 orang sudah berada di dalam villa yang terbilang cukup besar. Udara dingin dengan kabut yang tebal membuat mereka tidak berani berada di luar villa. Deva yang tidak bisa tidur memilih untuk rebahan di atas ranjang di kamar yang berada paling pojok di sudut villa. Di dalam kamar, dia ditemani Yadi dan Oba. Yadi dan Oba paling dekat dengan Deva dibandingkan teman yang lainnya. Rasa satu frekuensi dalam berteman membuat mereka lebih banyak pergi dan menikmati waktu liburnya hanya bertiga saja. Besok, planningnya kita kemana nih? Katanya ke Kawah Putih dulu, terus sore baru ke Gua Jepang. Saud Oba menjawab pertanyaan Deva. Lu tahu nggak? Katanya di Gua Jepang tuh serem banget. Lu lihat nggak acara TV waktu uji nyali? Nggak boleh ngomong sembarangan. Emangnya nggak boleh ngomong apaan? Tanya Deva penasaran. Lu berdua ngomong aja, tidurlah. Besok pas pergi lu pada ngantuk lagi. Saud Yadi yang mulai kesal mendengar suara Deva dan Oba. Karena tidak mau mengganggu Yadi yang sedang tidur, Deva dan Oba keluar dari kamar. Di ruang utama ada beberapa temannya yang sedang santai dan menikmati kopi panas yang ada di atas meja. Ketujuh orang yang berada di ruang utama termasuk Deva dan Oba tidak tidur malam itu. Ada saja yang mereka bicarakan, dari mulai merubah rencana tujuan sampai hal mistis juga mereka bicarakan. Singkat cerita, sekitar jam 4 sore, mereka sudah berada di Gua Jepang. Deva, Yadi, dan Oba memilih untuk memisahkan diri dengan rombongan yang lain. Saat mereka melewati pohon-pohon besar yang berada di samping jalan setapak menuju Gua Jepang, secara tiba-tiba, Deva menghentikan langkahnya. Kenapa lu? Tanya Yadi yang ikut menghentikan langkahnya. Deva menundukkan kepalanya, matanya dipejamkan. Melihat tingkah Deva yang aneh, Oba juga menghentikan langkahnya. Entah apa yang dirasakan Deva, kedua temannya hanya diam menunggu reaksi dari Deva. Tak sampai 5 menit, Deva membuka matanya. Dia menarik nafas. Gue kayak ngelihat genderuwo. Sampai segitunya bikin gue kaget. Asem banget lo, gue pikir lu serangan jantung. Oba yang mendengar perkataan Yudi sampai tertawa. Ada mimik muka kesal yang terlihat di wajah Yudi. Oba langsung merangkul pundak Deva untuk melanjutkan jalannya. Serius ini, gue serius. Gue bener lihat, matanya merah. Gue ngerasa kayak adik aneh tuh sama makhluk itu. Yang bisa lihat kan lu doang. Lu ngomong sampai berbusa, gue juga nggak ngerti kayak apa bentuknya tuh makhluk. Yudi, lu nggak bakal ngerti apa yang gue lihat. Percuma juga gue ngomong sama lu berdua. Yudi dan Oba hanya terdiam. Mereka tidak mau sampai berdebat hanya karena perbedaan pendapat. Berkali-kali Deva melihat ke belakang saat kakinya melangkah meninggalkan tempat di mana dia pertama kali melihat genderuwo itu. Oba yang lebih perhatian dibandingkan Yudi merangkul pundak temannya itu. Udah, lu jangan lihat ke belakang. Lu tuh harus bisa kendalin diri lu. Gue pikir orang kayak lu tuh enak, bisa lihat orang lain yang gak bisa lihat. Ternyata salah dugaan gue. Gue sih nyaman-nyaman aja. Masalahnya dia kayak ngikutin gue terus. Setelah hampir 2 jam berada di Gua Jepang, mereka pulang kembali ke villa.
Setelah makan malam dan santai, sekitar jam 10 malam, Yudi yang sedang duduk di balkon lantai 2 mencium bau singkong bakar. Siapa yang bakar singkong nih? Deva yang juga berada di situ langsung melihat ke arah Yudi. Matanya tajam melihat ke arah bagian belakang temannya itu. Deva yang sempat belajar ilmu kebatinan dan pernah dibuka mata ketiganya, samar-samar melihat sosok kera bertubuh besar berjarak 1 meter berada di belakang Yudi. Pada bakar singkong kali di bawah, sahut Oba. Singkongnya dari mana? Siapa yang bawa? Turun yuk, dingin-dingin gini enak nih makan singkong bakar. Yudi mengajak Oba dan Deva untuk turun ke bawah. Deva tidak menjawab. Berbeda dengan Oba, dia langsung turun ke bawah dengan semangatnya mencari siapa yang membakar singkong. Deva yang tahu kalau ada genderuwo di belakang Yudi sengaja tidak memberitahu. Dia masih merasa kesal dengan Yudi sejak kejadian di Gua Jepang tadi sore. Dari lantai 2, Deva mendengar obrolan Yudi dan temannya yang lain yang mengira ada yang membakar singkong. Ternyata tidak ada satu orang pun di lantai 1 yang membakar singkong. Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Deva yang sudah rebahan di atas ranjang bangun dan duduk di atas ranjang. Lagi-lagi dia mencium bau singkong bakar di dalam kamar. Oba dan Yudi yang sedang main kartu terlihat biasa saja. Mereka berdua melihat ke arah Deva yang sedang mengusap hidungnya. Mata Deva melihat ke sekeliling ruangan. Kenapa lagi nih anak? Oba melihat ke arah Yudi. Dia menggelengkan kepalanya. Deva, lu kenapa lagi sih? Lihat apaan? Tanya Yudi dengan wajah yang terlihat kesal. Deva tidak menjawab. Matanya tertuju ke depan pintu. Matanya fokus ke satu arah. Lu lihat apa sih? Tanya Yudi sekali lagi. Itu genderuwo yang tadi di Gua Jepang. Parah nih orang. Mana mungkin lah tuh genderuwo kesini. Lu terlalu banyak halu. Kalau benar ada, suruh tuh genderuwo deketin gua tantang sekalian. Yudi berdiri dari lantai, menantang genderuwo yang dilihat Deva. Deva tidak menjawab, matanya tetap melihat ke arah pintu. Dan secara bersamaan, Yudi yang tadi berdiri, tiba-tiba tersungkur jatuh ke lantai. Dia merasa ada kaki besar yang menendangnya dari belakang. Belum sempat bangun dari lantai, kaki Yudi seperti ada yang menarik. Badannya ditarik ke belakang sejauh 2 meter. Refleks Oba yang melihat itu, lari berteriak sekencang-kencangnya keluar dari kamar meninggalkan Deva dan Yudi. Melihat Yudi jatuh dan menjerit, Deva langsung loncat dari ranjang dan mengangkat badannya. Berbekal sedikit ilmu yang pernah didapatkannya, Deva mencoba mengusir genderuwo itu. Di depan kamar sudah berkumpul teman yang lain. Beberapa orang masuk ke kamar. Ada apaan, Dev? Itu dia ditendang tadi. Siapa yang nendang? Deva menceritakan apa yang dilihatnya barusan. Dia melihat sosok genderuwo berdiri di depan pintu, sampai akhirnya menghampiri Yudi dan menendangnya dari belakang. Yudi juga bercerita kalau dia merasa ada yang menendangnya dari belakang. Bahkan sewaktu kakinya ditarik, dia sempat melihat sosok genderuwo berbulu lebat dengan mata merah menarik kakinya. Semua yang mendengar cerita Deva dan Yudi seperti tidak percaya. Tapi Yudi meyakinkan temannya kalau dia benar-benar mengalami hal yang terjadi di luar nalarnya. Lu nantang ya, Yud ya? Kita ini kan hidup berdampingan, jadi jangan saling menantang lah, apalagi kita nggak ganggu dia. Sahut salah satu temannya Yudi. Emang lu nantang apaan? Tanya Deva penasaran. Itu waktu di Gua Jepang yang lu bilang lihat genderuwo. Lu kan jalan di depan sama Oba. Nah, gue sempet tuh tengok ke arah yang lu lihat tadi waktu lu bilang ada genderuwo. Terus gue tantang, gue bilang, ikut gue ke villa kalau lu berani. Parah lu. Semua teman Yudi serentak kaget mendengar pengakuan Yudi. Belum yakin dengan pengakuan Yudi,
Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari salah satu kamar di lantai 2. Semua yang mendengar itu saling bertatapan. Dan secara bersamaan, Deva langsung berlari keluar kamar. Semua yang ada di situ juga berlari mengikuti Deva. Di kamar dekat ruang tengah, Andre yang ketakutan meringkuk di pojok kamar. Dre, lu kenapa, Dre? Deva langsung menghampiri Andre yang terlihat ketakutan. Ruang kamar yang tadinya kosong sudah penuh dengan teman yang lain. Wajah mereka terlihat panik dan ketakutan. Gue lihat monyet di depan pintu, gede banget. Itu Genderuwo, jawab Deva sambil menepuk pundak Andre. Andre menceritakan secara detail apa yang dialami barusan. Deva yang tadi berada di samping Andre tiba-tiba berdiri. Wajahnya langsung berubah. Matanya menatap ke sudut kamar. Melihat tingkah Deva yang aneh, semua temannya menyingkir. Ada juga yang lari meninggalkan kamar. Ada 5 menit Deva berdiri. Semua yang melihat terdiam. Dan tiba-tiba, Deva menghentakkan tangannya seperti memukul sesuatu. Refleks semua temannya kabur ketakutan melihat tingkah Deva. Terkecuali Oba yang sudah paham dengan tingkah laku Deva. Tak beberapa lama, Deva keluar bersama Oba dari dalam kamar. Dia mengumpulkan semua temannya untuk waspada dan berjaga-jaga. Karena kapanpun Genderuwo itu bisa menyerang mereka. Tak berapa lama, Deva mengambil handphone dari dalam kamar. Dia menghubungi seseorang. Gua mau telepon teman gua dulu, minta bantuan buat usir tuh Genderuwo. Jangan sampai dia ikut kita ke rumah. Gue takutnya tuh setan ngikutin Yudi ke rumah. Masalahnya lu sih Yud, pakai nantang segala. Yudi yang mendengar itu menundukkan kepalanya. Dia merasa bersalah karena tingkahnya acara kumpul bersama kantornya menjadi terganggu. Kebesokan siang sekitar jam 12, teman Deva sudah berada di villa. Deva menceritakan semua kejadian secara detail dan meminta temannya untuk membantu mengusir Genderuwo itu. Teman Deva yang memiliki ilmu kebatinan dan mampu mengusir makhluk tak kasat mata seringkali diminta bantu oleh orang yang mengalami gangguan mistis. Teman Deva yang bernama Arif meminta Yudi untuk berada di dalam kamar bersamanya. Dengan kemampuan yang dimiliki Arif, dia berkomunikasi dengan Genderuwo yang sudah mengganggunya di villa itu. Yudi juga dibersihkan dari energi negatif yang ada di badannya. Hanya butuh waktu setengah jam, Arif sudah mampu menaklukkan Genderuwo yang mengganggu temannya. Arif juga diminta Deva untuk tetap berada di villa sampai besok untuk menemani temannya selama liburan. Karena besok mereka sudah harus kembali lagi ke Jakarta. Sejak kedatangan Arif, mereka tidak lagi diganggu Genderuwo. Bahkan sampai mereka pulang ke rumah masing-masing, tidak ada satupun dari teman Deva yang melihat penampakan Genderuwo itu lagi, termasuk Yudi. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.